Menurut Mas Jo ya, pidato tersebut menunjukkan AHY memang politisi muda yang tak tahu malu alias muka tembok. Seharusnya AHY, kata Mas Jo, juga mengkritik era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ya, atau SBY, yang adalah bapaknya sendiri saat menjabat Presiden RI selama 2 periode. Saya juga sedang mengamati bagaimana Partai Demokrat bertahan dalam situasi ini. Partai Demokrat seperti yang sudah sering kita bicarakan sejak tahun 2014, suaranya turun terus ke dasar jurang. Pemilihan Agus Yudhoyono sebagai Ketua Umum Demokrat oleh SBY juga ternyata tidak mengangkat suara Partai Demokrat. Padahal apa sih kurangnya Agus? Dia muda, ganteng, suka dandan, dan berlatar belakang pernah di militer. Kita ingat dulu SBY memaksa AHY untuk keluar dari militer supaya bisa mengikuti Pilgub DKI di tahun 2017. Ya, ini baru seru. Kalau mau koplak jangan tanggung-tanggung. Ini gimana ceritanya? Kalau baca judul berita tadi ya, konon AHY nggak mau ketinggalan bakal deklarasi capres dan juga cawapres. Tanggung amat, sekalian susunan kabinet, Pak. Ini bener loh. Ini siapa tahu dengan juga menyertakan sekalian susunan kabinet yang akan datang, masyarakat jadi tambah ngebet dan kebelet pengen nyoblos. Halo guys, Iya. terpantau pamor Mas AHY sama Partai Demokratnya makin surut aja, ya nggak sih? Sepertinya partai-partai nggak minat nih dukung Mas AHY sebagai capres maupun cawapres. Waduh, kalau boleh kasih saran nih ya, menurut Cut, Partai Demokrat ini mesti nurunin daya tawarnya sih. Sebagai partai urutan nomor 7, pasti susah lah ya minta posisi sebagai capres. Terlalu mengada-ngada lah itu. Kalau lihat peta politik sekarang ini, nentuin nama capres itu jatahnya 4 partai politik terbesar. Ada PDIP, AHY buka tembok. Dia sesekali harus pidato di depan Candi Hambalang warisan bapaknya. Sambil kritik Jokowi, pasti terlihat dewasa. Ex-ketua relawan Ganjar Pranowo, Mas Jo mengkritik pedas pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Pidato yang disampaikan AHY dengan berapi-api di hadapan kader-kadernya ketika pelantikan DPC se-Jawa Barat beberapa hari lalu dikritik keras lantaran AHY kembali menyentil pemerintahan Jokowi yang dinilainya mengambil kebijakan secara ugal-ugalan dan mengorbankan kepentingan masyarakat. Menurut Mas Jo, pidato tersebut menunjukkan AHY memang politisi muda yang tak tahu malu alias muka tembok. Seharusnya AHY, kata Mas Jo, juga mengkritik era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan ayahnya sendiri saat menjabat Presiden RI selama 2 periode. Mas Jo lantas mengungkit proyek Hambalang yang mangkrak karena kasus korupsi di era SBY. Jadi terasa lebih batinannya. Pidato dengan latar belakang Candi Hambalang sambil menjelek-jelekan pemerintah sehingga terharga. Terasa oposisi sekali tapi tidak tahu malu, kata Mas Jo dilansir populis.id dari saluran YouTube 2045 TV pada Jumat. Tak hanya itu, Mas Jo menyebut pidato AHY kali ini juga benar-benar ngawur, sebab dia menyebut pemerintahan Jokowi membuat kebijakan ugal-ugalan. Namun, dia sendiri tak pernah menyebutkan kebijakan yang ia maksud. Itu artinya pidato AHY terkesan hanya asal klaim sehingga dirinya tak bisa membuktikan kebijakan ngawur yang ia bicarakan dengan berapi-api itu. Masalahnya, bocah ini nggak menyebut kebijakan mana. Ini seperti mengatakan cewek cantik bahwa dia jelek, tapi tak jelas apanya yang jelek. Jadi, yang disebut kebijakan aneh itu yang mana Mas AHY? Keheranan. Sebelumnya AHY mengungkapkan saat ini rakyat tak butuh pembangunan infrastruktur yang dibesar-besarkan. Mereka hanya ingin bisa makan, betul? Makan yang baik, yang layak buat istri, buat anak, buat keluarganya, dan sesederhana itu, kata AHY dalam pelantikan serentak pengurus DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat pada
pada Sabtu 19 November 2022 lalu. Mereka tidak ingin yang luar biasa mewah, tidak. Mereka hanya ingin anak-anaknya bisa sekolah, bisa dapat kerja, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Banyak kebijakan yang aneh, banyak yang rasanya ugal-ugalan. Tambahnya memungkasi.